The number you have dialed has been changed. Make me feel a little higher. You should do it, make me higher. Halo guys, perkenalkan nama saya Muftining Nabila Azaida Abidin, NPM 1111080135, Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, semester 4. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang move on dan cara bagaimana agar kita move on. Ngomong-ngomong tentang move on nih, banyak sekali yang salah persepsi tentang move on dan cara menghadapi move on dalam diri mereka. Jadi di sini, saya ingin membahas tentang move on dan cara bagaimana agar kita move on. Seiring berkembangnya zaman, akan sangat signifikan berbeda cara setiap individu untuk mendefinisikan pengertian move on dan cara menghadapinya. Move on sendiri dapat diartikan sebagai berpindah dan mencoba melupakan. Tetapi, apakah move on itu adalah melupakan? Move on merupakan sebuah tekad untuk kembali bangkit dari hal-hal yang dianggap menyakitkan. Lalu, mengapa sih move on itu sangat sulit? Karena saat hati terluka, pikiran jadi buta, tidak tahu harus melangkah kemana, akhirnya memilih berdiam diri saja. Jangankan melihat ke depan, berpikir apa yang harus dilakukan detik ini, menit ini, jam ini, itu rasanya sangat sulit sekali. Saat hati terluka, segala macam rasa siksaan batin, trauma, sakit hati, kekecewaan, dan bala derita emosional lainnya membuat kita sulit melanjutkan hidup. Dan biasanya orang memilih berdiam diri dan menunggu saja. Berusaha sembuh dari move on dengan cara melupakan. Kita senang sekali mengumandangkan prinsip tersebut. Konsep melupakan juga populer di kalangan muda pada saat ini. Contohnya, konsep menghapus dan menghilangkan memori itu sudah berkali-kali ditampilkan dalam lagu-lagu yang kita dengar. Kita dikelilingi dengan literatur populer yang menggambarkan lupa sebagai cara untuk move on. Tapi sayang sekali, realitanya adalah semakin kita berusaha melupakan, semakin kita akan tenggelam dalam kelam. Itulah yang membuat kita terus dibayangi sesak dan pilu sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Otak manusia merupakan mesin tercerdas yang justru paling tidak tahu caranya dalam hal melupakan. Sebuah studi yang dilakukan di Ohio State University menemukan bahwa selama salah satu bagian otak bernama hipokampus masih berjalan normal, maka manusia tidak mungkin lupa pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Hal yang sama juga berlaku dengan pengalaman, contohnya hubungan Anda bersama pasangan. Anda akan selalu bisa mengingatnya, kecuali kita mengidap Alzheimer. Semakin kita memaksa diri untuk melupakan sebuah pengalaman, maka otak akan semakin memperkuat memorinya dan mengabadikan rasa sakitnya, agar besok-besok kita tidak tersandung di hal yang serupa. Sesungguhnya, obat menyembuhkan hati dan move on bukan soal melupakan, melainkan bergerak maju. Kalau kita berdiam diri dalam kesepian dan kegelapan, duduk lesu, menunggu waktu yang menyembuhkan, kita sedang memasung diri dalam kenangan. Saya tahu rasanya berat, perih, dan seperti tidak ada harapan lagi. Tapi kita harus memaksa diri bergerak, dan terus bergerak maju setiap harinya agar hati kita bisa pulih dan berbahagia lagi. Tapi, jika kita mau move on atau berpindah hati, itu harus ada perencanaan dan komitmen agar kita cepat move on. Kita juga harus membuka diri untuk memulai suatu hubungan yang baru. Kalau hanya mau ngestak dan hanya larut dalam kesedihan itu, kita tidak akan bisa move on. Kecuali nih, memang tidak mau mempunyai sesuatu hubungan yang spesial lagi dengan seseorang atau dengan teman seperti itu, dan harus menjalankan hubungan sendiri dan mencari kesibukan yang lain supaya tidak mengingat lagi masa lalu atau kenangan yang membuat kita tidak bisa move on. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang move on. Mohon maaf jika ada salah kata.
Dan bagi teman-teman yang masih berada dalam fase move on, semangat ya. Terima kasih guys.